Selamat malam pemirsa, bulan Juli ini usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memasuki momentum baru. Pertama, pengemudi ojek online atau biasa disebut ojol resmi diakui sebagai pengusaha UMKM, sekaligus berlakunya penurunan potongan ojol menjadi tinggal 8%. Di bulan Juli ini juga pembebasan pajak bagi UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun mulai berlaku. Seperti apa gambaran terkini bisnis rakyat menghadapi tantangan perekonomian? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Pemirsa, UMKM disebut sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Mari kita lihat data UMKM berikut. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekonomian tahun 2025, jumlah UMKM di Indonesia tercatat 65,5 juta unit usaha. Mayoritas UMKM ini bergerak di sektor informal dengan tantangan di sektor permodalan dan pemasaran. Besarnya jumlah usaha UMKM yang mencapai 65,5 juta unit itu juga berhasil menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ada 120 juta orang yang bekerja dan terserap oleh UMKM. Tentu saja sebagian besar pekerja UMKM adalah pekerja sektor informal. Meski sebagian besar UMKM adalah bisnis informal, namun didukung jumlah unit usaha dan serapan tenaga kerjanya, UMKM ini dominan mewarnai perekonomian rakyat. Tidak tanggung-tanggung, UMKM menyumbang sekitar 60 hingga 65% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Definisi boleh bisnis non-formal atau informal, namun UMKM juga sangat akrab dengan bisnis digital. Ada 40%, sekitar 40% UMKM yang sudah memanfaatkan platform digital untuk kepentingan bisnisnya. Momentum baru kesempatan bagi UMKM muncul di 1 Juli tahun ini. Ada sekitar 850 ribu pengemudi ojek online atau ojol yang secara resmi diakui pemerintah sebagai pengusaha UMKM. Pengemudi ojol kini diakui sebagai pengusaha mikro transportasi online. Status baru ini membuka akses pengemudi ke berbagai akses permodalan. Dan pemirsa, terakhir mulai 1 Juli juga mulai berlaku peraturan pemerintah tentang potongan ojol bagi aplikator maksimal 8%. Dengan peraturan baru ini, komisi aplikator maksimal akan mendapat 8% dan memastikan pengemudi ojol akan menerima 92% dari total tarif per perjalanan. Pertanyaannya adalah akan seperti apa usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini ke depan? Pemirsa, tetap bersama kami, Top Ekonomi akan kembali selepas jeda berikut ini. Pemirsa, malam ini di Studio 1 Metro TV telah hadir 2 orang narasumber yang akan membicarakan bagaimana bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah ke depan. Yang pertama adalah Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman. Pak Menteri, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Sama-sama, kembali kasih. Baik, dan juga telah hadir bersama kita pada malam ini pemirsa ekonom senior Afiliani. Mbak Afi, selamat malam. Selamat malam, Mas Leonard. Terima kasih sudah hadir juga. Ini saya ingin langsung ke Pak Menteri ya, Pak Maman. Ini tadi sudah sempat diberikan data terkait dengan UMKM sebagai tulang punggung yang menyumbangkan banyak sekali untuk PDB. Pertanyaannya, kalau kita bicara ojek online dulu ya, Mas Maman ya. Ini apakah kemudian memang potongan 8% itu yang disepakati oleh aplikator pasti akan diterima, maksudnya 92%-nya akan diterima oleh pengemudi ojek online, atau apa yang dilakukan Kementerian UMKM? Begini, pertama kan Mas, kita kalau mau melihat ojol, saya ingin kita sama-sama punya satu frame yang sama dulu, bahwa ini adalah ekosistem. Oke. Artinya ini adalah satu ekosistem usaha yang bergerak di sektor transportasi online. Kenapa saya sebutkan ekosistem? Jadi kalau kita bicara tentang ekosistem, kita tidak boleh hanya sekedar melihat aspek kepentingan ojol saja, atau aspek kepentingan aplikatornya saja, atau aspek kepentingan UMKM yang sebagai merchant jualan di situ, plus sama konsumen. Artinya ini adalah satu ekosistem yang saling keterkaitan dan terikat. Oke. Aplikator tidak bisa kuat sendiri,
ojol juga tidak bisa kuat sendiri, UMKM seller juga nggak bisa kuat sendiri. Artinya mereka harus sama-sama saling sinergis, karena kalau ojolnya jatuh, aplikator juga jatuh. Makanya saya harus ngelihatnya dari sisi itu. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif pembagian komisi, artinya kita harus melihat bahwa angka mana yang paling memenuhi angka psikologis, ojolnya oke, aplikatornya oke, pihak UMKM juga oke. Nah, angka pembagian persentase 92,8 itu yang berlaku hanya untuk dua roda, itu adalah kita nilai adalah angka psikologis yang menurut kita cukup bisa mengakomodasi aspirasi yang selama ini muncul dari teman-teman saudara-saudara kita ojol. Jadi kan muncul aspirasi selama ini bahwa mereka merasa mungkin dengan pembagian hasil 80-20 yang dulu, 80 ke ojol, 20 ke aplikator, terasa bebannya berat. Nah, akhirnya pemerintah hadir memediasi dan alhamdulillah ketemu angka kesepakatan dan juga ada arahan dari Pak Presiden juga. Karena perintah dari Pak Presiden kan satu hal narasi besarnya, yaitu keadilan ekonomi. Jadi Pak Presiden itu memerintahkan kita kepada pembantu-pembantunya bahwa narasi besarnya adalah keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi itu apa? Keadilan bagi mereka yang kuat secara kapital dan juga keadilan ekonomi yang mereka juga harus diberuntukkan kepada mereka yang juga masyarakat kecil. Dalam hal ini pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Keadilan itu artinya proporsional ya, tidak harus sama besar begitu kan? Atau tidak harus seperti yang sebelumnya 80-20% itu? Ya, artinya kalau dengan kondisi sekarang berarti semua pihak harus menjalankan kebijakan tersebut, angka itu. Jadi 92% untuk ojol, 8% bagi hasil untuk aplikator, khusus untuk roda 2. Oke, itu 850.000 itu angka yang memang akurat, Mas Maman, karena sering kita dengar katanya pengemudi ojek online itu angkanya jutaan, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7 juta, itu bagaimana? Memang begini, angka yang terdaftar secara administratif, Mas, itu kurang lebih sekitar 4,7 juta. Kita sebut 4,5 sampai 5 juta something yang mendaftarkan diri. Dari seluruh aplikator? Ya, seluruh aplikator yang mendaftarkan diri. Tapi kan tidak semua sebanyak kurang lebih 4,5 sampai 5 juta itu aktif. Misalnya narik rutin setiap hari, rutin mendapatkan pendapatan. Nah, dari total angka itu, yang rutin, aktif, reguler, menarik setiap hari, itu kurang lebih angkanya di angka 800 sampai 850 ribuan. Untuk motor ya, untuk roda 2 ya? Pertanyaannya, apa ukurannya? Kenapa bisa disebutkan 800 sampai 850 ribuan itu? Itulah yang mendapatkan bonus hari raya. Karena dasar dari penentuan bonus hari raya itu adalah mereka yang aktif. Ada frekuensi frekuensi trafficnya segala macam kayak gitu kurang lebih. Kalau kita bicara ke skop yang lebih besar ya Pak Menteri, soal UMKM itu kan sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, angkanya 60-65 juta. Itu memang sebanyak itu atau jangan-jangan sekarang jadi lebih banyak mungkin karena tekanan ekonomi atau seperti apa data yang Anda punya? Saya harus bilang kalau misal ditanya Pak Maman atau Mas Maman, berapa angka usaha mikro kecil dan menengah kita di tanah air? Apakah 60 sampai 65 juta? Saya harus bilang itu klaim. Klaim? Artinya angka 60 sampai 65 juta itu adalah angka perkiraan berdasarkan ekstrapolasi. Jadi di average kan kurang lebih angkanya 60 sampai 65 jutaan. Artinya angka pastinya sampai hari ini, inilah yang tadi saya bilang bahwa hadirnya di era kepemimpinan Pak Prabowo, Kementerian UMKM dibuat menjadi satu institusi. Dulu kan kita gabung dengan koperasi kan, sekarang dibuat nih dipisah, kita Kementerian UMKM. Nah makanya kita hari ini Mas, kalau tanya sekarang, kita punya data di Kementerian UMKM itu kurang lebih 30 juta data UMKM yang terdata di kita. Unit usahanya itu? Tapi kalau tanya ke saya, data itu bukanlah data yang bisa dijadikan patokan. Karena data itu adalah data statik. Apa itu data statik? Data yang diambil dari hasil sensus ekonomi 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu. Pertanyaannya,
apakah kita tahu mereka yang datanya diambil 3 tahun yang lalu sampai sekarang masih aktif nggak sih? Apakah bahkan bisa aja mungkin ada yang udah jadi konglomerat, atau mungkin mereka kolaps. Nah, inilah kami Kementerian UMKM membuat sebuah kebijakan baru, yaitu kita melakukan transformasi digital. Data yang tadi kita miliki yang statik, kita siapkan sebuah sistem namanya Sapa UMKM. Agar data yang kita miliki selama ini bisa menjadi data dynamic. Apa itu data dynamic? Data yang memang terupdate real time setiap hari. Nah, pertanyaannya Pak Saman, kayak gimana sih maksudnya? Nah, kita buatlah sistem tuh, namanya Sapa UMKM. Apa tuh sistem Sapa UMKM? Sistem Sapa UMKM ini bukan cuma sekedar sistem yang ingin melakukan pendataan, tapi memberikan pelayanan. Jadi semua masyarakat, semua pengusaha mikro, kecil, dan menengah, kalau kalian ingin mendapatkan fasilitas pelayanan, hadirnya pemerintah dalam setiap proses tumbuh kembangnya kalian, masuk ke dalam sistem ini. Di situ ada pelayanan pembiayaan, ada pelatihan, peningkatan capacity building, ada akses pemasaran, dan bahkan kita bentuknya nanti, jadi semua mitra-mitra itu yang dia punya program apapun, kita integrasikan ke dalam sistem ini. Jadi nanti semua teman-teman pengusaha mikro, kecil dan menengah yang ada di tanah air, mereka mau dapat kerja sama apa, bentuk apa, yaudah tinggal onboarding masuk di sini. Mereka tinggal pilih tuh. Bahkan payment gateway, QRIS, segala macam nanti masuk di sini. Ini sistemnya apa? Di situs dari Kementerian UMKM atau Nggak, kita buat aplikasi? satu sistem super aplikasi. Super aplikasi. Super aplikasi, alhamdulillah sudah soft launching sebulan yang lalu. Namun kembali lagi Mas, saya bilang bahwa ini kan tidak mungkin sakdet saknyet langsung bagus, langsung spa. Ini kan by tahap ya. Karena kita perlu integrasiin dengan institusi A, institusi B, institusi C. Poinnya tadi saya mau bilang, kembali tadi ke masalah data. Pada saat kita mendorong semua UMKM di tanah air ini masuk ke dalam situ, akhirnya kita punya data real. Data dynamic misalnya di Kabupaten Purworejo, di kota Solo. Kita punya data tuh di situ. Oh, UMKM di sana berdasarkan grafik pemetaan kita, kebutuhannya apa sih? Usaha mikro PT Angin Sukses Abadi gitu misalnya gitu ya. Dia di Kabupaten A. Kita bisa lihat, kita bisa tahu oh ternyata dia butuh support pembiayaan. Oh, butuh tambahan pemasaran. Nah, yang kayak gitu tuh. Ada lagi Mas yang lebih jauh, bahkan mereka yang ada di Papua bisa berkomunikasi itu dengan ada di Aceh. Mereka butuh raw material, misalnya mereka butuh nilam, ataupun whatever produk barang apapun yang memang untuk mendukung mereka bisa dalam sistem ini. Ini semacam marketplace tapi tidak bermaksud menyaingi marketplace yang sudah ada kan? Next loh, enggak Mas, justru lebih jauhnya lagi, kita akan dorong ini menjadi cikal bakal marketplace domestik dalam negeri kita. Keren. Ini saya ingin ke Mbak Afi dulu, Mbak Afi, kalau tadi bicara yang online dulu ya, sebetulnya ketika 850.000, ini datanya akurat karena dari bantuan Hari Raya tadi ya Mas Maman. Ini menjadi pengusaha mikro, sebetulnya apa sih beda signifikan dengan sebelum ditetapkan sebagai pengusaha mikro? Iya, sebenarnya sih kalau orang itu berusaha sendiri dan dia menggunakan alat sendiri, itu sebenarnya udah bisa dikatakan pengusaha. Cuman kan waktu itu belum terbiasa mereka tuh tahu bahwa mereka tuh pengusaha. Nah, dengan diberikan statement dia adalah pengusaha kecil kan mereka juga merasa ada kenaikan harga diri lah ya, karena dia merasa itu sebenarnya kan itu sebenarnya sudah otomatis begitu dia punya usaha sendiri dan tidak sewa, dia punya sendiri itu sebenarnya udah pengusaha gitu. Nah, tapi kalau dengan ini saya rasa dia akan lebih bagus lagi untuk merasa bahwa dia adalah pengusaha ya. Nah, yang kedua mungkin terhadap akses. Nah, ini kan yang kurang ya. Biasanya mikro ini kurang banyak akses ya. Jadi menurut saya memang mikro ini yang perlu dibantu oleh pemerintah karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau yang sudah menengah itu saya rasa pemerintah hanya cukup dengan insentif atau pemerintah memberikan yang namanya policy sehingga mereka bisa berkolaborasi dengan swasta dan BUMN mungkin. Jadi nggak perlu semuanya dari pemerintah. Nah, tetapi yang mikro ini menurut saya memang pemerintah perlu campur tangan ya, terutama nanti akses terhadap pembiayaan karena pembiayaan ini paling susah untuk mikro, di mana mereka tuh selalu tidak pernah dianggap dan mereka biasanya kan nggak punya jaminan ya. Nah, nanti dengan yang ojol ini saya rasa bisa karena nanti misalnya si aplikator ini bisa menjadi penjamin karena apa? Kalau nggak bisa bayar dipotong dari
pendapatan yang dipotong sama aplikator tadi kan gitu. Nah ini saya rasa jadi juga mereka bisa punya aset gitu loh. Selama ini kan mikro ini nggak punya aset ya Nggak kan. punya aset. Selama ini motor juga mungkin masih ada yang sewa dan mereka kayak leasing. Nah buat apa leasing? Leasing kan cuma sewa. Sedangkan kalau dia jadi punya pemilik kan lebih bagus lagi pendapatannya jadi nggak terpotong dengan biaya sewa lagi gitu loh. Nah jadi saya rasa ini langkah utama yang saya rasa bagus untuk yang ojol ini adalah nanti dapat pembiayaan gitu. Tadi kalau soal data yang disampaikan Pak Menteri Maman ini, Mbak Afi, ini saya baru malam ini nih dengar nih bahwa 60-65 juta ternyata harus diupdate lagi. Betul. Dan itu akan jadi data dinamis. Itu akan berhasil tidak untuk memetakan mendekati akurasi? Iya, benar sekali. Jadi saya kalau melihat data dari kementerian-kementerian, memang UMKM ini nggak berubah. Bentuknya begini terus. Kan harusnya kalau ada perubahan kan ada perubahan dalam bentuk ininya ya. Berapa UMKM-nya. Ini bentuknya 65 juta ya gitu-gitu aja. Nggak ada yang naik kelas. Iya. Sekian tahun? Karena tadi data tidak dinamis. Artinya apa? Kalau ada perubahan dia naik kelas atau asetnya jadi naik, harusnya dia lapor. Nah tetapi masalahnya kalau dia lapor nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada insentif atau nggak ada pelayanan yang bagus buat dia, buat apa saya lapor gitu loh. Tapi kalau tadi dengan adanya Sapa UMKM, mereka bisa dapat pelayanan, ya kemudian dia bisa juga dicarikan jodoh misalnya untuk supply chain misalnya, pasti dia seneng dong. Sehingga mereka akan melaporkan. Jadi nggak perlu disuruh pun mereka dengan rela akan memberikan. Nah saya rasa ini bagus sekali untuk dilakukan ya. Nah yang ketiga mungkin sekarang mulai dana-dana UMKM itu jangan diberikan ke setiap kementerian. Karena setiap kementerian tuh punya yang namanya dana UMKM. Oh, ada gitu. Ya? Ada pembinaan tuh setiap UMKM tuh ada di sana. Menurut saya semuanya di sini aja. Betul, sehingga nanti itu dana-dana yang besar itu bisa buat insentif gitu. Baik itu insentif di sisi UMKM-nya maupun insentif yang nanti akan menjadi supply chain-nya gitu. Karena saya melihat kita punya potensi yang besar dari sisi manufaktur sama agrobisnis ya. Karena dua ini yang menurut saya belum banyak mendapat perhatian ya. Sekarang banyak perhatian kan ke perdagangan gitu ya. Lalu tadi yang ojol gitu. Nah, ini mungkin nanti Pak Maman bisa ke arah sana. Karena kita melihat kayak di Korea dan Thailand itu 40% global value chain itu sudah diciptakan oleh UMKM-nya. Nah, kita belum sampai 5% lah. Nah, ini ada potensi ke sana menurut saya. Kenapa? Karena ternyata pengusaha di Indonesia itu tidak tahu bahwa bagian hulu itu sebenarnya kita bisa lakukan. Selama ini kan import nih. Nah, itu juga nanti perlu menjadi perhatian juga ya. Selain tadi yang sekarang menjadi perhatian UMKM-nya, tapi yang kecil menengah ini harus dicarikan jodoh lah gitu. Nah, itu mengurangi juga import kita. Betul. Gitu. Ini program pemerintah bisa banyak yang tertolong dengan program UMKM ini gitu. Jadi dari sisi data saya rasa dinamik tadi dengan dana dinamik itu sangat bagus, tapi sertai dengan tadi dua policy dan insentif itu saya rasa catatan penting yang mampu untuk membuat orang itu tertarik untuk ke sana ya. Selama ini mereka tuh nggak pernah punya misalnya kalau mau ngapa-ngapain tuh kemana sih saya gitu loh, seolah-olah jadi nggak punya induk untuk bertanya. Nah kalau ini tadi ada Sapa UMKM saya rasa nanti bisa ditempelkan di mana-mana, jadi nggak di satu tempat saja, supaya bisa kerjasama dengan swasta juga, ya, ditempatkan di gedung-gedung itu, sehingga orang tuh bisa yang dekat dengan mereka itu bisa konsultasi gitu. Nah itu sangat bagus sih menurut saya gitu. Pak Menteri, yang tadi saya ingin lanjutkan yang disampaikan Mbak Afi terakhir soal supply chain ya. Kan itu memang faktanya di negara-negara lain, industri besar itu justru mensubkontrakkan ke UMKM. Indonesia baru sekitar tadi 5% ya Mbak Afi ya. Ada tidak untuk ke arah situ juga Pak Menteri bahwa UMKM ini supaya nggak susah ketemu dan pengusaha besar juga nggak usah impor dipertemukan? Betul, sampai saat ini itu berjalan. Artinya begini, sebagai contoh kalau kita mau melihat contoh kasus berjalannya closed loop, inklusif business system lah kalau istilah kita itu di dalam dunia UMKM itu di dalam sektor otomotif tuh, dalam dunia otomotif tuh. Jadi semua itu value chain-nya itu supply chain rantai pasoknya itu disuplai oleh UMKM kita. Nah tapi tadi saya mau lebih jauh lagi, yang tadi dibilang sama Mbak Afi terkait global value chain, itu sebetulnya ini bagus banget nih statementnya Mbak Afi. Artinya tapi memang tidak bisa hanya sekedar kita saja, ini harus kerja besar. Sebagai contoh, kita Indomie kita Mas, Indomie kita itu seluruh dunia sekarang ini orang udah pakai makan Indomie. Tapi pertanyaannya bahan baku Indominya dari mana? Kita impor gandum. Gandum. Nah ini yang akhirnya kita punya, ini yang dimaksud global value chain. Jadi
kita punya satu produk yang sudah mendunia, Indomie, tapi yang sangat kita sayangkan bahan bakunya dari gandum yang kita tidak bisa produksi. Ini yang dimaksud sama beliau global value chain. Nah, artinya kita ingin mereplikasi produk-produk unggulan kita yang mendunia, tetapi raw materialnya itu harus diambil dari Indonesia. Artinya ini contoh kasus. Saya tidak mengatakan bahwa yang terjadi di Indomie itu tidak baik, tapi maksud saya ini contoh kasus. Nah, yang kedua sedikit aja saya mau tambahin lagi. Ini yang menarik tadi, makanya tadi itu sebetulnya orang kan jadi kaget. Kenapa sih kok dinamain jadi pengusaha mikro transportasi online gitu, ojol. Ini sebetulnya, ini kan orang sebenarnya sama aja, ini UMKM atau pelaku usaha. Cuman saya tuh dulu selalu bilang begini, coba deh kita renungin, orang-orang yang disebutin kata pelaku itu hampir tidak pernah dipadankan dengan sesuatu yang positif. Image-nya negatif ya? Image-nya negatif gitu. Pelaku kejahatan. Makanya kami Kementerian UMKM, udah nggak usah pakai pelaku lagi lah. Kita harus udah mulai berani bilang bahwa mereka pengusaha. Mau pedagang apa kek, kerajinan tangan, lo ini pengusaha. Kalian ini sama dengan Abu Rizal Bakri, dengan Pak Hairul Tanjung, dengan Pak Surya Paloh, pengusaha-pengusaha top ini. Bahkan dengan Taipan itu. Yang membedakan cuma satu, skala usahanya aja gitu. Yang mereka sudah di sini, kalian masih di sini. Sebetulnya itu. Pengusaha sering dikatakan juga golongan khusus yang sering melihat tantangan itu sebagai peluang. Tapi kalau bicara usaha mikro kecil menengah, insentif termasuk pajak itu juga menjadi sesuatu yang sangat membantu. Benarkah demikian? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita masih membicarakan bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah bisa tumbuh dan akan berkembang. Pak Maman, kalau kita melihat insentif pajak, itu UMKM kan diberikan insentif pajak untuk PPh final 0,5% ya, dari omset tahunan. Ini sebenarnya bagaimana memutuskan itu, dan apa sih harapannya dari kebijakan ini? Sebetulnya pertama kan spirit dan kembali lagi ya, saya mau pelan-pelan sedikit-sedikit saya akan terus reminder terus narasi besar yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo, keadilan ekonomi kan sebetulnya. Artinya dan itu harus terimplementasikan dalam konteks perpajakan kita. Artinya pada pemberlakuan pajak itu juga harus melihat dari kemampuan kapasitas dari si pengusahanya. Nah, sebagai contoh, kalau tadi kita bicara tentang ojol, salah satu insentif kemanfaatan yang didapatkan oleh ojol, kalau misalnya didorong menjadi statusnya usaha atau pengusaha, berbeda dengan pekerja. Kalau pekerja kan dia akan kena dapat PPh kan, pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Saya nggak tahu tuh, setahu saya minimal 5% kalau nggak salah. Tetapi kalau 5 sampai bahkan ada 15%. Tetapi kalau dengan treatment sebagai usaha, pengusaha mikro, dia akan dapat 0%. Kenapa? Karena rata-rata penghasilan dari teman-teman ojol itu kan di bawah 500 juta per tahunnya. Artinya yang pendapatannya di bawah 500 juta per tahun, dia tidak sama sekali dibebankan pajak. Itu satu. Yang kedua, ada yang bilang lagi, oh dia bisa dapat kemanfaatan KUR. KUR itu kan 6%. Kalau bunga normal kan 14 sampai 15%. Double digit lah. Kalau dengan KUR 6%. Wah, ini begini. Lu enggak, minimal gini. Apa? Pasti kan rata-rata ojol itu ada yang motornya leasing, ada yang minjem, segala macam. Misalnya harga motornya 20 juta, misal ya. Dengan dia leasing dia dapat bunga kan rata-rata 13%, 14% dia harus bayar tuh bulanannya. Tapi kalau dengan diajuin ke KUR, dia cuma dapat bunga 6%.
Artinya jauh dari angka leasing gitu loh Yeah, maksud saya. yeah. Itu yang simpelnya aja. Yang ketiga, maksud kita mau dorong kan begini. Punya aset. Pesan Pak Presiden itu ya kalau bisa masyarakat kita gitu, masyarakat Indonesia harus ada peningkatan kehidupan lah Yeah. gitu. Naik kelas lah. Kalau kemarin kamu hari ini lu ojol gitu ya, ke depan kita kepengen kalau memang si suaminya ngojol, ya istrinya bisa dapat kesempatan untuk usaha di rumah. Yeah. Nah itu kan kita bisa bantu dengan permodalan, Yeah. dengan akses-akses lainnya gitu loh, insentif, pelatihan, dan segala macam. Jadi sebetulnya semangatnya tuh di situ tuh. Kalau terkait ojol ini, agar mereka tidak hanya sekedar terus-terusan berada di situ posisinya. Mereka bisa berkembang yang lainnya. Nah, masuk ke insentif pajak. Jadi dulu nih ya, ini kan 8 tahun yang lalu, ini saya harus mundur nih, kalau kita bicara pajak yang 0,5%, saya harus jelaskan 8 tahun yang lalu, muncul kebijakan bahwa pengusaha mikro kecil menengah yang pendapatannya di bawah 4,8 M 1 tahun, itu diberikan insentif pajak 0,5%. Oke. Tapi hanya berlaku selama 7 tahun. Oh. Gitu loh. Kenapa hanya berlaku selama 7 tahun dengan asumsi setelah 7 tahun lo Naik kelas. udah naik kelas dong, kan Lebih, begitu. iya, Nah, oke. Nah, ternyata seiring dengan perjalanan setelah 7 tahun ditambahin terus tuh 1 tahun, 1 tahun lagi, 1 tahun lagi, Oke. 1 tahun. Akhirnya ada ketidakpastian. Dan inilah terus yang selalu menjadi isu, aspirasi dari teman-teman pengusaha mikro ke kami, Kementerian UMKM. Kita sampaikan ini ke Pak Presiden, kita sampaikan ini juga, ayo kita rapatkan dalam komite pembiayaan, akhirnya diputuskan, diberikan kepastian bahwa pajak yang 0,5% insentif, hanya yang berlaku untuk mereka yang pendapatannya di bawah 4,8 M, mereka dapat insentif pajak 0,5%, dan berlaku permanen. Permanen tuh? Terus. Selama-lamanya? Jadi tidak diperpanjang 1 tahun, lagi tidak diperpanjang. Jadi teman-teman UMKM itu punya kepastian. Jadi ada jaminan kepastian. Jangan sampai mereka terombang-ambing, ada ketidakpastian. Kecuali kalau omsetnya naik ke atas, di atas 4,8 M. Nah, kalau sudah lewat dari 4,8 M, yaitu berlakunya berbeda tuh. Insentifnya tidak seperti 0,5% tadi. ini. Jadi sebetulnya semangatnya di situ tuh. Nah, terus yang kedua, kan jadi masalah, ada isu lagi. Sering sekali mereka-mereka yang sudah masuk kategori usaha besar, Nggak mau naik kelas. dia nggak mau tuh Mas. Oh, Dia nggak mau pengen kehilangan insentif ini? Dia tetap pengen menikmati insentif yang 0,5%. Jadi akhirnya dia banyak. pecah-pecah tuh. Oh. Dia pecah-pecah tuh. Ada CVA, PTA, PTB, PTC, dipecah-pecah lah gitu. Oke, Nah, oke. ya nggak fair dong. Ya maksudnya masa lu udah on the top, udah kuat, lu pengen diberlakukan sama dengan Mau yang disusui ini. terus ya? Iya, nggak fair. Nah, tentunya dari Dirjen Pajak melihat ini perlu dikanalisasi. Oke. Makanya akhirnya untuk yang PT tidak berlaku lagi. Jadi yang berlaku hanya PT perseorangan. Itu boleh. Yang di bawah 4,8. Jadi ini sebetulnya prinsip keadilan sih, sebetulnya asasnya itu. Dan proporsionalitas. Baik, Mbak Filiani, ini informasi yang sangat bagus untuk pengusaha UMKM. Tapi kalau berdasarkan yang Mbak Afi tahu dari para pelaku usaha, dari pengusaha, itu apakah memang sudah cukup paham tadi aturan-aturan ini? Yang UMKM ya. Atau ada juga dalam tanda petik oknum yang pura-pura nggak paham supaya dapat terus insentif, atau seperti apa? Oke, kalau melihat kemarin saya ada hasil survei World Bank nih Pak Maman, itu sebenarnya mereka itu kadang-kadang suka masih pengennya sektor informal, belum masuk ke formal, karena satu yang mereka takutkan tuh pajak gitu loh. Nah ini mungkin perlu sosialisasi, karena seolah-olah pajak itu kayak paling ditakutin gitu. Nah yang kedua adalah aparat gitu. Nah ini kan sebenarnya dari hasil survei itu menunjukkan bahwa memang perlu banyak sosialisasi mungkin dari Kementerian UMKM supaya mereka tuh sebenarnya pajak itu adalah memang suatu kewajiban yang namanya masyarakat, baik itu bentuk usaha maupun pribadi kan gitu. Nah ini perlu diberikan kesadaran supaya sektor yang informal menjadi formal itu jadi lebih banyak, dan yang mau tadi masuk dalam sapa UMKM jadi lebih banyak gitu. Itu yang pertama ya.
Nah yang kedua, memang sekarang ini kan kalau PT walaupun perseorangan itu wajib yang namanya bikin laporan Pak. Nah laporan itu begitu rumitnya kemarin itu karena teman-teman baru ngomong gitu ya. Nah ini mungkin perlu ada apa ya namanya sosialisasi karena mereka tidak siap mulai 2026 ini mereka harus bikin laporan tidak hanya sekedar seperti sekarang laporan berbagai hal yang terkait dengan PT perseorangan gitu. Nah ini mungkin hal yang menjadi banyak pertanyaan dari sisi pengusaha yang UMKM sih gitu. Nah yang ketiga, saya juga melihatnya bahwa sekarang ini perlu banyak yang namanya sosialisasi di berbagai bidang untuk UMKM. Jadi supaya mereka itu awareness-nya sangat tinggi karena akses kepada bank pun itu sekarang mereka masih takut. Kenapa? Sama. Kalau di bank mereka takut uangnya ketahuan ada berapa. Jadi yang di bawah bantal tuh sebenarnya masih cukup banyak gitu ya. Tadi yang kita padahal udah keris ya, tadi keris sudah banyak gitu, tapi transaksi besar, tapi masih banyak loh sektor yang informal itu yang masih tadi. Nah ini mungkin dengan yang tadi disampaikan, itu hal baik sih sebenarnya menurut saya, yang penting adalah bagaimana menyapa mereka agar mereka tuh tidak takut lagi terhadap pajak gitu. Karena mereka bilang, saya sih kita belum berani pinjam ke bank gitu ya, bahkan itu tadi, karena mereka takut kalau aset ke bank tuh dia tahu akses tentang dia tuh takut sekali diketahui berbagai asetnya, lalu apa transaksi mereka gitu. Jadi mereka tuh masih ingin tertutup. Nah ini sebenarnya harusnya tidak terjadi lagi kalau tadi ya ada dynamic data, kemudian dia juga dapat insentif, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mau membuka diri lah gitu. Intinya itu. Pak Menteri, sekian waktu yang lalu juga kita tahu bahwa Anda bersuara keras terhadap thrifting. Itu kan salah satu bentuk apa ya, perlindungan bagi usaha mikro terutama karena barang-barang impor yang masuk ke Indonesia ini luar biasa murah, luar biasa mudah dan akhirnya ya usaha mikro kecil dan menengah kita tidak bisa bersaing terhadap mereka. Update sekarang nih Pak Maman, apakah memang produk-produk impor itu sudah relatif susah untuk mengganggu produk UMKM kita atau seperti apa? Oh gini, saya harus jawabnya dari yang ini dulu. Kita udah bantu ya Mas ya, UMKM dengan pembiayaan Mbak. Kita bantu dia dengan pelatihan, terus dia punya kemampuan untuk produksi barang. Wah udah jago banget lah. Gitu. Dia bikin gelas gitu ya, ini contohnya ada gelas nih di kita. Dia bikin gelas, udah bagus banget. Pertanyaannya setelah mereka produksi barang, mereka mau jual barang ini. Nggak laku Mas di pasar. Karena? Kenapa nggak laku? Karena barang-barang impor dari Cina itu membanjiri market domestik kita. Akhirnya mereka kalah saing. Pertanyaan sederhana, pemerintah harus hadir dong di situ. Betul. Itulah tugas kita. Nah, makanya kalau Mas ingat, kurang lebih sekitar 10 bulan yang lalu, Presiden hadir bicara tentang penertiban oknum-oknum yang ada di bea cukai. Kan itu tuh. Tujuannya sebetulnya bukan pengen membonsai institusinya, tapi ingin memerapikan. Karena ternyata berdasarkan data yang didapatkan oleh Presiden dan kita semua, ternyata pintu masuknya lewat situ. Bocornya dari situ? Bocornya dari situ. Makanya muncul nih sekarang ada under invoicing, under transfer pricing, dan lain sebagainya tuh. Kita ekspor barang, kita terima barang impor dari Cina, itu angkanya berbeda dengan barang kita yang di sana. Jadi kayak begini nih. Nah, dari situ, itu satu tuh Mas. Itu salah satunya tuh white label. Jadi barang-barang yang datang dari Cina tanpa merek. Datang masuk di kita di dalam kontainer segala macam, satu paket tuh Mas. Jadi ya udah akhirnya masuk segala macam, nggak ada bea masuk. Jadi suka-sukanya mereka tuh mau kasih barang harga berapa, ya mati produk kita. Nah, kepentingan pemerintah kan harus hadir untuk menjaga itu semua. Dan ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Nah, itu satu. Yang kedua, barang impor bekas. Saya mau meluruskan dulu, tidak semuanya thrifting itu salah. Tidak semuanya thrifting itu salah. Artinya, yang kita larang itu barang bekas yang diimpor dari luar. Karena itu jelas-jelas secara aturan nggak boleh. Nah, ini yang kita tertibkan. Karena suka nggak suka, ini juga salah satu. Walaupun secara skala
jauh lebih mengerikan nih yang barang-barang impor white label ini. Tetapi barang-barang impor bekas ini juga tidak kalah mengerikan juga. Nah ini masuk Mas. Nah kita harus tertipin dong. Betul. Nah pertanyaannya bagaimana kondisi sekarang? Nah, tetapi kan kita nggak boleh serta-merta begitu aja main larang-larang aja. Lalu bagaimana dengan pedagang-pedagang yang udah jualan? Kan harus kita pikirin juga Mas. Dia kan harus mikirin anaknya, mikirin istrinya, mikirin keluarga segala macam. Makanya kita dorong substitusi produk. Sekarang berjalan walaupun memang belum optimal. Kenapa belum optimalnya? Karena ini kan masalah behavior, masalah kultur budaya. Yang ternyata di satu sisi orang melihat beli-beli barang bekas ini juga menjadi sebuah gaya hidup. Jadi tidak karena itu diminati oleh generasi-generasi yang anak muda-muda tuh. Ada yang mereka beli. Jadi ada juga Mas barang thrifting yang produk-produk yang udah end season tuh. Itu barang-barang yang udah nggak laku. Nah itu kan kalau itu nggak ada masalah. Tidak apa-apa. Nah ini yang mungkin tantangannya di situ. Tapi alhamdulillah sekarang upaya kita terus mendorong untuk substitusi produk dari yang tadinya mereka jualan barang-barang impor dari luar ke barang-barang produk lokal kita sudah terus jalan. Masih ada beberapa isu, contoh misalnya sistem payment-nya, pembayarannya. Misalnya kan pedagang ini kan dia pengen sistem konsinyasi gitu misalnya. Udah gua ambil dulu dong barangnya, nanti kalau udah laku baru gue ini. Nah ini lagi ada yang kayak begitu, ada yang dia mau, ada yang jadi ini terus kita kawal melalui beberapa asosiasi. Mbak Afi, ini usaha mikro ini kan harus dilindungi, tapi kan Indonesia juga anggota WTO, yang kalau nggak hati-hati nih nanti kita bisa dianggap juga overprotectionism. Bagaimana kemudian kementerian yang dipimpin Pak Maman ini bisa menjaga, karena persaingan ini kan sangat tidak sebanding ya. Barang-barang yang tadi Pak Maman katakan dari Tiongkok itu masuk, itu kan skala produksinya besar sekali, raksasa. Otomatis harganya lebih murah daripada produk UMKM kita. Caranya bagaimana Mbak, supaya kita tetap bisa bersaing? Catatan dulu ya, sejak Trump semuanya proteksionisme. Jadi kalau saya lihat gini, mungkin kita mesti melihat lagi memang mana barang-barang import yang memang kita nggak punya, ya itu memang nggak masalah gitu. Tapi kalau kita punya dan kita punya daya saing, ya itu memang perlu dijaga ya gitu. Nah oleh karena itu memang perlu melihat bahwa produksi itu harus berdasarkan demand side, jangan supply side gitu. Banyak di UMKM kita produksi asal produksi tapi nggak tahu siapa marketnya. Nah ini mungkin nanti juga perlu dilihat membantu lah, misalnya di berbagai dubes-dubes nih harus kerjaannya adalah cari pasar gitu loh. Ini dubes-dubes kan kerjaannya nggak nemenin tamu terus gitu. Nah, mereka harus jadi sales juga ya? Karena apa? Karena saya lihat potensi kita itu untuk ekspor dengan kualitas dari sumber daya kita itu kan cukup besar gitu. Nah ini yang menurut saya mesti ini kembali. Apa sih potensi kita untuk yang sangat punya daya saing gitu. Nah sedangkan yang tadi kalau saya lihat UMKM kita itu bisa dijadikan supply chain bagi perusahaan-perusahaan besar. Misalnya kayak contoh yang paling gampang, ternyata jahe merah itu yang di sini ada itu ternyata masih import untuk perusahaan farmasi. Jahe merah? Iya, coba bayangkan. Nah, ini orang IPB soalnya ada di sini. Nah, jadi saya melihatnya ini sangat memungkinkan ke depan potensial untuk mempertemukan closed loop tadi yang disebutkan itu memang sangat besar. Kenapa? Yang satu naik kelas, yang satu bisa punya daya saing yang tinggi karena kita sudah mengurangi impor kita yang selama ini 70%. Dan yang paling banyak kalau kita lihat impor itu adalah berbasis sumber daya alam gitu. Padahal kita punya, terutama di agrobisnis ya. Nah Pak Prabowo kan sekarang adalah ingin kemandirian pangan. Berarti itu juga bisa kaitannya dengan hulurisasi. Jadi kita jangan bicara hilirisasi saja. Karena di hulurisasi itu masih ada 30 juta petani yang kalau kita bisa selesaikan itu, kemiskinan langsung hilang. Kenapa? Inilah yang paling pendapatannya paling rendah sebenarnya. Nah itu ya mungkin bisa menjadi perhatian tidak hanya Menteri Pertanian tapi juga Menteri UMKM karena itu jadi bagian dari UMKM gitu. Kalau bicara analogi manusia, bayi kan Mbak Afi itu pada waktunya harus disapih, tidak boleh terus-terusan dikasih yang lunak-lunak. Terkait dengan insentif pajak yang tadi Pak Maman katakan, itu buktinya sampai sejauh ini, apakah itu bisa membuat UMKM kita menjadi lebih kuat? Naik kelas atau seperti apa fakta di lapangan? Nah di lapangan itu menurut saya memang pemerintah ke depan yang saya setuju dengan Pak Maman lagi lebih pada insentif dan juga regulasi. Biarkan mereka mencari
partnernya sendiri gitu, terutama adalah sektor swasta. Karena swasta ini kan ada yang namanya CSR, itu sebenarnya bisa digunakan untuk membuat mereka pelatihan, membuat mereka naik kelas. Nah biasanya mereka win-win. Nah kalau win-win itu biasanya ada hitungan cost and benefitnya gitu ya. Nah kalau pemerintah ini kan melalui APBN ya kan, fiskal. Kalau harus menyusui terus, mereka tuh punya pikiran kalau pemerintah nggak usah dibalikin gitu loh. Nah itu kan jadi jelek. Oleh karena itu tadi menurut saya kalau sistemnya insentif dan regulasi itu jauh lebih baik daripada memberikan sesuatu yang ngasih terus gitulah. Nah, model KUR itu cocok tapi tidak cocok untuk semuanya. Karena KUR ini kan harus punya pendapatan. Mereka punya pendapatan gitu ya. Terus mereka juga memang mau naik kelas. Kalau yang mereka itu banyak juga UMKM khususnya mikro itu hanya untuk bertahan hidup. Nah itu nggak perlu dikasih KUR karena pasti nggak akan balik gitu loh. Tapi berikanlah mereka akses ya, kemudian mereka kasihlah uang untuk mereka bertahan hidup lah. Saya rasa itu dia bisa berusaha gitu. Jadi harus dipilah-pilah ke depan itu. Walaupun UMKM ini tulang punggung ekonomi kita, Pak Maman, Mbak Afi, tapi kan tadi Pak Maman juga sudah katakan tidak bisa bergerak, tidak bisa berusaha sendiri. Betul. Bagaimana itu kerjasama bisa dilakukan, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Menteri, Menteri UMKM pasti tidak bisa bergerak sendiri. Kalau kita bicara tadi angka saja, data, itu kita segar karena mendapatkan ada informasi bahwa ada kekinian data. Nah kalau bicara soal tadi Sapa UMKM, itu sudah bekerja sama dengan kementerian mana, lalu bagaimana rencana ke depan supaya kemudian minimal UMKM-nya, semua UMKM 30 juta, 40 juta, 50 juta tahu dan memakainya. Ya, kalau kita kerjasama dengan semua kementerian sekarang ini udah besok nih kita rapat koordinasi di level eselon 2 dan 3 dengan 30 kementerian lingkungan. 30? Ini kita udah mulai. Kementerian lembaga? Ya, kementerian lembaga. Ini udah mulai kita integrasiin dan tindak lanjutnya udah mulai berjalan. Tapi tentunya by proses ya, butuh proses ya, kembali lagi bagi saya. Tapi yang terpenting Mas, semua upaya itu harus kita lakukan karena ini terobosan. Contoh, tahu nggak Mas, kenapa isu masalah pajak ini kan, sebetulnya masalah pajak ini kan banyak kayak tadi Mbak Afi bilang, oh banyak masyarakat yang enggan gitu ya Mas ini. Karena kembali lagi tadi, ada distrust kan, yang kita harus suka nggak suka. Kita pemerintah hari ini harus berani ngomong ini bahwa ada distrust publik kepada kita, pemerintah. Makanya Pak Presiden directionnya clear kepada kita. Berikan yang terbaik untuk masyarakat, narasi besarnya keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Lu kalau nggak siap, mundur. Itu perintah Presiden. Berarti sekarang isunya posisi bolanya udah bukan lagi di presiden, bolanya di kita pembantu-pembantunya. Eksekutor lapangan. Untuk bagaimana mampu mengeksekusi ini semua. Kembali lagi kalau tanya ke saya, kenapa tadi kita susah sekali mengimplementasikan sebuah kebijakan atau insentif A? Tadi kan Mas bilang, oh jangan sampai nanti disusuin terus segala macam. Tapi semua menjadi bingung kita memulai dari mana? Karena tidak ada pendataan yang clear, yang berjalan secara konsisten, tepat sasaran. Jadi akhirnya implementasi eksekusi programnya tepat, gitu loh. Jadi kita nggak kayak berburu dalam sebuah ruang gelap, gitu loh Mas. Nggak meraba-raba. Makanya nih kita hadir nih dengan pemanfaatan teknologi nih, supaya pemetaannya jelas. Jadi misalnya tadi mereka yang udah dapat insentif, contoh tadi Mbak bilang itu yang ada beberapa UMKM yang memang mereka udah dia nggak bisa tumbuh. Ya itulah yang masuk kategori super mikro dan ultra mikro. Gurem ya? Itu ada 12 jutaan itu yang 12 juta? Di bawah binaannya PNM. Yang selama ini, itu ibu-ibu yang dalam program Mekar tuh. Ibu-ibu. Mereka selama ini Mas dapat pinjaman
5 juta, 10 juta, ya itu hanya untuk ya pokoknya mereka masak, bikin kue, jualan kayak gitu, hanya untuk survive hari itu. Selama 15 tahun, aspirasi mereka itu mereka minta bunga pinjamannya diturunin. Karena mereka itu rata-rata bunga pinjamannya 22%-an tuh. Bayangkan itu. Besar. Kemarin perintah presiden udah jelas tuh kepada kita. Nah maksud saya yang kayak gini-gini kan jelas tuh direction presiden. Pokoknya saya mau mereka-mereka ibu-ibu yang tergabung dalam program Mekar, bunga pinjamannya harus di bawah 10%. Ini afirmatif, Mas. Ini afirmatif. Dan ya kita eksekusi. Alhamdulillah, pertama kali sejak 15 tahun, insya Allah nanti mereka dapat bunga pinjaman kurang lebih di antara 8-9%. Oke. Skemanya seperti apa, saya pikir nggak perlu kita jelaskan di sini karena terlalu detail dan teknis. Tetapi ini adalah bentuk afirmatif yang di direction diperintahkan oleh presiden dalam rangka untuk memberikan keadilan ekonomi dan memperkecil disparitas masyarakat di bawah dengan yang di atas agar segera mereka tumbuh naik ke atas dan yang di atas juga bisa menarik mereka yang ada di bawah. Jadi ini udah ada 2 kebijakan di sektor UMKM nih. Ojol yang dulunya mereka dapat 80%, sekarang 92%. Ini kita implementasikan. Nah sekarang yang kedua sedang kita eksekusi lagi untuk ibu-ibu Mekar yang ada di daerah-daerah tuh. Ada kurang lebih 12 juta tuh di bawah PNM. Nah ini presiden udah direction jelas. Ini sekarang kita sedang atur skemanya. Tapi kembali lagi Mas, pada akhirnya ini semua kata kuncinya adalah implementasi dan pemanfaatan transformasi digital dan pendataan yang jelas. Supaya terukur dan tepat sasaran. Itu yang mau saya tanyakan ke Mbak Afi. Mbak Afi, the devil are in details. Kan? Ketika konsep sangat baik seperti ini, pengawasan di lapangan itu kan menjadi kunci. Bagaimana kemudian driver ojol itu benar-benar dapat 92 daripada 80. Lalu bagaimana kemudian pengusaha UMKM ini benar-benar ya naik kelas begitu. Itu bagaimana, Mbak? Ya, pertama adalah kita lihat tadi pengkategorian harus dipisah-pisah ya. Tadi mana yang memang bisa naik kelas, mana yang bisa jadi supply chain, itu akan beda-beda gitu. UKM itu harus kita bagi-bagi berdasarkan itu ya. Sehingga nanti polosinya nggak satu untuk semua, polosinya juga akan beda-beda gitu. Tailor-made begitu ya? Betul. Jadi misalnya untuk ultramikro itu beda concernnya. Terus kalau yang tadi supply chain beda, karena itu nanti sistemnya lebih ke insentif antara perusahaan besarnya dengan UMKM-nya gitu. Lalu nanti dari sisi agrobisnis juga begitu, karena agrobisnis sih menurut saya yang bisa digarap utama untuk menaikkan kelas, karena itu yang paling banyak orang miskin di sana gitu. Nah ini juga saya rasa bisa menjadi prioritas. Jadi kalau saya sih lihatnya harus ada prioritas dulu supaya kenaikan pendapatan ini bisa cepat dilakuin, karena pemerintah kan pengen 2045 nih Indonesia Emas tuh bisa meningkatkan pendapatan gitu. Jadi ini berdasarkan kategori ya. Terus yang kedua jangan lupa juga kita ada swasta dan BUMN ya, yang juga harus kita pikirkan untuk dilibatkan ya. Dilibatkan bukan berarti untuk dirugikan gitu, tapi untuk bisa bekerja sama gitu. Nah ini mungkin nanti bisa membuka dengan tadi sapa UMKM tuh bisa nanti mempertemukan nih antara UMKM ini, karena beberapa perusahaan sudah melakukan sistem itu dan berhasil menaikkan kelas secara signifikan, bahkan UKM-nya sudah bayar pajak. Nah kenapa itu nggak dilakukan terus untuk bisa lebih meningkat lagi ke depan gitu. Mbak Afi sedikit saja, ini terakhir. Sekian tahun yang lalu Pak Menteri, saya ingat ada Wakil Presiden yang sedang rapat itu Pak Maman buka sepatunya, ditaruh di meja, ini buatan Cibaduyut katanya. Dan kemudian sekian waktu kemudian itu laris banget. Itu masih tetap bisa kita lakukan tidak di zaman sekarang? Menurut saya harus. Kenapa? Kan saya bilang tadi demand side itu penting. Nah siapa sih yang menjadi demand? Ya para pejabat ya, yang menunjukkan bahwa kita tuh concern terhadap cinta produksi dalam negeri. Nah, kita perlu kampanye lagi tuh. Cinta produksi dalam negeri 100%. Berarti Pak Maman nanti kapan lagi kita lihat? Ada tambahannya Mas. Kalau tadi apa sih? Singkat saja, Pak. Cintailah produk Indonesia, tapi bukan produk Indonesia. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan malam ini Pak Menteri dan Mbak Afi bisa berguna untuk kemudian menjaga bisnis rakyat. Pak Menteri Maman, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Mbak Afi, terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samosir mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV.